Semangat pagi di hari Senin, 29 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari ini, kita menggunakan tema dan judul perenungan dalam ungkapan Jawa, cuplak andeng-andeng yen ora pernah panggonane becike disingkirake. Secara harfiah, ungkapan itu berarti cuplak sebangsa kutil, tai lalat yang tidak beraturan tempatnya sebaiknya disingkirkan. Cuplak atau kutil dan tai lalat memang tidak pernah bisa ditentukan tempat tumbuhnya. Keduanya bisa tumbuh di permukaan kulit di bagian anggota tubuh manapun. Cuplak, kutil atau tai lalat secara umum menimbulkan noda di permukaan kulit, menjadikan kulit tidak mulus dan bahkan sering menimbulkan gangguan pada kulit. Sekalipun sering tidak mematikan, namun keduanya sering menimbulkan kerisauan atau stres bagi yang menyandangnya. Lebih-lebih jika tempat tumbuhnya juga semaunya sendiri. Cuplak andeng-andeng dalam pepatah ini digunakan untuk menggambarkan perilaku atau tabiat seseorang yang selalu membuat rugi orang lain. Pendeknya, orang yang berhati dan bertindak jahat. Orang seperti ini apabila ditempatkan dimanapun akan selalu merugikan, menyengsarakan orang lain dan lingkungannya. Rugi dalam hal ini tidak selalu dalam hal material, namun juga rugi dalam hal-hal yang bersifat imaterial. Pepatah Jawa tersebut menyebutkan bahwa hal demikian sebaiknya disingkirkan. Hal ini berarti bahwa orang-orang berhati dan bertindak jahat memang sebaiknya dipinggirkan agar jangan sampai mengganggu dan merugikan orang lain atau lingkungannya. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari ini kita akan memperhatikan leksionari bacaan Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 11 yang demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu."
Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikian kesaksian Injil Yohanes. Anggota keluarga Allah, salah satu dari 12 murid Yesus yang mempunyai watak bagai cuplak, kutil atau tai lalat, yang menurut saya sebaiknya disingkirkan adalah Yudas Iskariot. Memang dalam bertutur kata, berlogika, dan berprogram kelihatannya baik. Saat ia melihat Maria menghamburkan minyak narwastu berharga mahal untuk meminyaki kaki Yesus, Yudas mengusulkan agar uang 300 dinar bisa dibagikan kepada orang miskin. Anggota keluarga Allah, dinar adalah mata uang Romawi yang dibuat dari perak asli. Pada waktu itu 1 dinar adalah upah seorang pekerja dalam 1 hari. Jadi 300 dinar hampir sama dengan upah seorang pekerja untuk 1 tahun. Itu berarti Yudas Iskariot bertutur, berlogika, dan berprogram dengan sangat baik. Namun sayang, hal itu hanya omongan saja. Ayat 6 dalam bacaan kita hari ini menyatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Wow. Penulis Injil Yohanes memberikan catatan watak cuplak andeng-andeng pada diri Yudas Iskariot. Omongan dan programnya memang bagus, tetapi untuk mencari keuntungan diri sendiri, sehingga merugikan orang lain atau lingkungan atau kelompoknya. Untuk itulah Yesus memberikan jawaban di dalam ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Anggota keluarga Allah, sebenarnya jawaban Yesus ini merupakan kutipan dari kitab Ulangan 15 ayat 11 yang secara lengkap demikian. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Anggota keluarga Allah, ungkapan Yesus dalam mengutip Ulangan 15 ayat 11 ini berarti sebenarnya Yesus sedang mengingatkan Yudas Iskariot bahwa perbuatan baik dengan cara akan menolong orang miskin harus sungguh-sungguh diwujudkan oleh diri sendiri. Jangan hanya omongan, memberi perintah atau nasihat kepada orang lain, tetapi diri sendirilah yang harus memulai melakukan perbuatan baik tersebut. Bukankah Yudas Iskariot yang tadi mengusulkan agar minyak narwastu milik Maria dijual dan digunakan untuk menolong orang miskin adalah pemegang kas? Artinya dia yang bisa memulai untuk menolong orang miskin. Kalau Yudas Iskariot hanya mengusulkan kepada Maria agar menjual minyak narwastunya dan kemudian dibagikan, itu berarti Yudas Iskariot tidak mengeluarkan dana untuk menolong orang miskin.
Padahal dia pemegang kas dan juru keuangan di antara ke-12 murid Yesus. Jadi benarlah catatan penulis Injil Yohanes bahwa Yudas sebenarnya seorang pencuri atau tukang markup data keuangan, atau bahkan dia seorang koruptor dana sosial untuk orang-orang miskin. Dana dari pihak lain yang digunakan untuk mewujudkan bantuan dana sosial, kemudian pada data ditulis berasal dari kas yang dipegangnya. Anggota keluarga Allah, watak dan karakter demikian sebaiknya segera disingkirkan dari kelompok murid dan pengikut Yesus. Karena watak dan karakter demikian tidak hanya merugikan secara material dari kas kelompok murid Yesus saja, melainkan juga akan mencoreng dan menjadikan nama jelek bagi kelompok murid dan pengikut Yesus Kristus. Apalagi harus disadari bahwa di luar kelompok murid dan pengikut Yesus ada orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan. Mereka mencari celah untuk bisa menghancurkan kelompok murid dan pengikut Yesus. Bahkan mereka berusaha untuk menghancurkan kelompok murid dan pengikut Yesus itu dengan cara apapun, menghalalkan segala cara. Hal demikian bisa kita saksikan dan cermati dari kehidupan para imam dan pemimpin agama Yahudi yang berusaha untuk menyingkirkan Yesus, bahkan juga berusaha untuk membunuh Lazarus yang telah dibangkitkan Yesus, karena mereka menganggap karena Lazaruslah banyak pengikut mereka yang kemudian beralih haluan menjadi pengikut Yesus. Sebagai anggota keluarga Allah yang juga menjadi bagian dari kelompok murid dan pengikut Yesus, marilah kita selalu menyingkirkan watak dan karakter jelek seperti Yudas Iskariot. Jangan hanya suka omong tentang rencana perbuatan baik, apalagi jika hanya menjadi ajakan, nasihat, bahkan memerintahkan orang lain atau pihak lain. Kita masing-masinglah, kita anggota keluarga Allah, saya, ibu, bapak, dan saudara-saudara semuanya lah yang harus memulai mewujudkan perbuatan baik tersebut. Tuhan memberkati bagi setiap anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah, Yesus telah menanggung beban derita sengsara sebenarnya untuk kita semua. Bahkan di dalam karyanya pun dia menghadapi ancaman pembunuhan dari kelompok para pemimpin agama Yahudi oleh para imam. Untuk itu, mari ketika kita sudah menerima penebusan penghapusan dosa oleh tubuh dan darah Kristus, kita menjadi kelompok murid dan pengikut Yesus karena kita anggota keluarga Allah. Kita benar-benar mewujudkan kehidupan untuk meneladan Yesus yang sudah menanggung derita, menanggung malu karena penderitaan yang sebenarnya kita harus menanggungnya. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMGJ 246, Sangsaranipun Gusti. Tuhan
tunggen kula kekon teng lawan brengkosti ugi paduka tuntun mereka sang utami. Yesus kang winaco jumeneng pampara mugi prokagungan to ten tansah engeto sangsara lan kwirangan gesale patuko reti yang sami mangge kesang yakti. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini mengingatkan kami, menolong kami agar kami menjaga karakter hidup kami yang baik. Jangan sampai kami memiliki karakter bagai cupla andeng-andeng yang tidak membantu kehidupan namun merusak kehidupan seperti Yudas Iskariot. Engkau melayakkan kami menjalani hari kami saat ini dengan tetap menjadi anggota keluarga Allah, pengikut bagian kelompok dari murid dan pengikut Kristus yang benar-benar mewujudkan karakter Kristus dalam keadaan apapun. Mari Tuhan, Engkau memberkati dan menolong kami. Aktivitas kerja kami dengan segala kondisi dan keadaan kami aturkan dengan kasih kuasa-Mu. Engkau menopang, Engkau menolong kehidupan kami seutuhnya. Demikian juga kami anggota keluarga Allah yang sedang mengalami kelemahan ragawi, penderitaan secara fisik karena sakit penyakit, baik sakit penyakit, dampak pandemi COVID, sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh kami karena kelemahan dan keterbatasan fisik dan tubuh jasmani kami, sakit penyakit menaun dan sakit penyakit sesaat apapun yang sedang kami rasakan. Kami tetap berharap kasih kuasa-Mu nyata dalam hidup kami dan Engkau melayakkan kami tetap memiliki karakter kehidupan yang baik agar kami dalam kondisi sakit penyakit pun tidak tumbuh menjadi cuplak andeng-andeng yang merusak dan merugikan kehidupan, lingkungan, bahkan mencemarkan nama baik Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Sekarang kami berdoa untuk anak-anak kami di masa pandemi di dalam suasana belajar jarak jauh. Biarlah anak-anak kami juga belajar membangun karakter yang baik agar nantinya hidup tidak menjadi cumplak andeng-andeng yang merusak, mengotori kehidupan lingkungan. Karakter yang baik Engkau pakai, Engkau tolong, Engkau bentuk di dalam kehidupan anak-anak kami sehingga sekalipun dalam kesulitan masa pandemi mereka pun memuji, memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun.
Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, dimulai dari para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi. Terlebih dalam suasana ketika kami sedang memperingati Minggu Palmarum kemarin, kami mendengar dan kami menyaksikan dalam tayangan video ada ledakan bom di katedral di Makassar. Biarlah kasih-Mu yang ada, Engkau menjadi Allah pelindung dan penguasa kehidupan bagi semuanya. Kalaupun ada bagian kelemahan, kesalahan, baik bagi pelaku bom ataupun kelompok-kelompok yang tidak suka, kami memohonkan ampun karena kasih setia-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kami mohon penguatan, kami mohon kasih kuasa Tuhan agar kami tetap membangun kehidupan dengan karakter yang baik, tidak menjadi cuplak andeng-andeng bagi kehidupan dan merusaknya. Berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, agar semuanya tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan dan kondisi kehidupan yang sedang terjadi. Para medis membangun kehidupan menjadi garda paling depan. Penanganan pandemi, kasih setia-Mu ada. Program vaksinasi yang dilakukan bersama, biarlah kami tetap mengaturkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, karena Engkaulah yang menolong dan menyelamatkan kami, bukan vaksin yang akan menolong kami. Engkau memakai vaksin dan segala yang kami lakukan untuk kebaikan. Kami menyerahkan aparat keamanan di dalam berproses dan menangani peristiwa bom yang meledak di Katedral Makassar. Biarlah kasih kuasa-Mu juga ada. Kami berdoa untuk setiap komponen bangsa dan negara ini bersama-sama membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera Tuhan. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Itu doa-doa kami Tuhan hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami tetap sadar menjadi manusia yang terbatas, lemah, dan layakkan kami untuk hidup semakin baik agar tidak menjadi cuplak andeng-andeng yang merusak dan merugikan lingkungan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ampuni dosa kesalahan aparat keamanan, mungkin di dalam berkarya bertindak ada bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan permohonan kami. Amin. Sekarang bersama-sama dengan semua komponen bangsa dan negara ini melanjutkan kehidupan, dan kita sebagai murid dan pengikut Kristus menjadi anggota keluarga Allah. Kita membangun karakter kehidupan berdasarkan karakter Kristus, agar kita tidak menjadi cuplak andeng-andeng yang merugikan bagi kehidupan lingkungan kita. Membawa berkat Tuhan yang diberikan dan diperintahkan kepada kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, pengikut murid Yesus, untuk membangun karakter baik agar tidak menjadi cuplak andeng-andeng bagi kehidupan lingkungan dimanapun berada. Amin.